Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pada video kali ini adalah bagaimana melakukan uji T2 sampel tidak berpasangan menggunakan SPSS. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka lembar kerja baru pada SPSS. Untuk melakukan uji T2 sampel tidak berpasangan, maka variabelnya dimasukkan atau diinput seperti ini. Yang di kolom pertama ini merupakan hasil belajar dari kelas 5A dan kelas 5B yang merupakan variabel yang sedang kita gunakan. Kemudian di kolom yang ini merupakan kode yang kita berikan untuk menandakan yang mana yang kelas 5A dan yang mana yang kelas 5B. Di sini contoh yang saya berikan, 1 berarti kelas 5A, yang ini sampai nomor 19 itu 5A, kemudian yang nomor 20 dan seterusnya adalah kelas 5B. Agar memudahkan, terlebih dahulu kita ganti nama atau kita berikan keterangan untuk kolom-kolom yang sudah kita isi ini. Caranya adalah klik di bagian variabel view yang ini, kemudian ganti namanya sesuai dengan keterangan yang kita inginkan. Misalnya di sini kita beri keterangan nilai. Untuk kolom kedua, kita beri keterangan misalnya kode kelas. Kemudian jika kita ingin menggunakan bilangan bulat pada data kita tadi, maka kita cukup mengganti angka 2 ini menjadi 0. Selanjutnya untuk bagian yang ini, khusus untuk kode kelas, kita berikan keterangan. Caranya diklik, kemudian kita beri dia keterangan. 1 tadi untuk kelas A, kemudian di add, 2-nya untuk kelas 5B, kita tulis saja kelas B. Add, kemudian klik bagian OK. Selanjutnya, kita juga butuh merubah bagian yang ini disesuaikan dengan jenis data yang kita gunakan. Karena tadi keduanya menggunakan data kuantitatif, maka kita pilih atau kita rubah menjadi scale di dua-duanya. Setelah kita melakukan pengaturan ini, maka kita dapat kembali pada data view yang ini. Berikut adalah tampilan setelah kita melakukan perubahan pada variabel view yang tadi. Sebelum melakukan uji T2 sampel tidak berpasangan pada SPSS ini, diingatkan kembali H0 dan H1 yang sudah kita tentukan pada video sebelumnya. H0-nya adalah rata-rata hasil belajar siswa kelas 5A sama dengan rata-rata hasil belajar siswa kelas 5B. H1-nya rata-rata hasil belajar siswa kelas 5A tidak sama dengan rata-rata hasil belajar siswa kelas 5B. Setelah semua langkah-langkah tadi dilewati, selanjutnya adalah tahap-tahap untuk melakukan uji T2 sampel tidak berpasangan, dimulai dengan mengklik bagian yang ini, bagian Analyze, kemudian pilih Compare Means yang ini.
Selanjutnya, klik bagian Independent Sample T-Test yang ini. Diklik, masukkan nilai ini ke dalam tes variabel. Caranya adalah tinggal diklik bagian panah yang ini. Kemudian kode kelasnya dimasukkan sebagai grouping variabel yang ini. Diklik di bagian panah yang di bawah sini. Selanjutnya, di define groups-nya ini, klik grup 1, itu kodenya tadi adalah 1. Untuk grup kedua, kodenya adalah 2. Jika sudah, klik continue. Yang berikutnya adalah klik option. Kemudian sesuaikan confidence interval atau tingkat kepercayaan ini dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Karena tadi kita menggunakan tingkat signifikansi 5%, yang berarti tingkat kepercayaannya adalah 95%, maka ini tidak perlu dirubah. Langsung klik continue, kemudian langsung klik yang bagian OK untuk melihat hasil pengujiannya. Berikut adalah hasil dari uji T2 sampel tidak berpasangan menggunakan SPSS. Pada tabel yang pertama, menunjukkan N itu adalah jumlah sampel pada masing-masing grup, kemudian min ini adalah rata-rata, dan standar deviasinya adalah simpangan baku. Selanjutnya untuk tabel yang kedua ini menunjukkan hasil dari uji T2 sampel tidak berpasangan yang diperoleh. Seperti yang diketahui, terdapat dua jenis rumus yang digunakan dalam uji T2 sampel tidak berpasangan, yakni yang pertama jika varian antara dua kelompok yang kita cari itu adalah sama, maka kita menggunakan nilai-nilai yang di atas ini. Yang ini. Kemudian jika variannya berbeda, maka kita menggunakan nilai-nilai yang ada di bawah sini. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah varian dari data yang tadi itu sama ataukah berbeda, maka kita dapat melihatnya dari bagian yang ini. Signifikansi yang ini. Kriterianya adalah jika nilai ini lebih dari alfa kita, yakni 0,05, maka variannya sama. Tapi sebaliknya, jika signifikansi yang ini, nilai yang ini, kurang dari 0,05, maka variannya berbeda. Dan dapat dilihat bahwa nilai ini adalah 0,432 yang lebih dari 0,05. Sehingga variannya sama. Karena telah diketahui bahwa variannya sama, maka nilai-nilai yang kita gunakan adalah yang bagian atas sini. Adapun nilai T hitung yang diperoleh dari hasil uji T2 sampel tidak berpasangan menggunakan SPSS ini adalah min 1,025, di mana kalau diperhatikan nilai ini sama dengan hasil manual yang sudah kita peroleh pada video sebelumnya. Dengan DF-nya adalah 36. Untuk mengambil keputusan apakah akan menolak H0 atau tidak,
maka dapat dilakukan dengan membandingkan nilai T yang ini tadi itu dengan nilai tabelnya. Selain itu, pada SPSS ini juga disediakan signifikansi yang ini juga untuk membuat kesimpulan apakah akan menolak H0 ataukah gagal menolak H0. Caranya adalah dengan melihat nilai yang ini, apabila nilai signifikansi yang ini kurang dari nilai alfa yang kita gunakan yakni 0,05, maka H0 ditolak. Begitu sebaliknya juga. Karena nilai yang diperoleh ini adalah 0,312, yang dimana lebih dari 0,05, maka H0-nya gagal ditolak. Atau dengan kata lain, H0-nya diterima. Sehingga dengan tingkat signifikansi 5% atau dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas 5A sama dengan rata-rata hasil belajar siswa kelas 5B. Demikian tutorial cara melakukan uji T2 sampel tidak berpasangan menggunakan SPSS. Sampai jumpa pada pembahasan materi lainnya.